Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini dalam kajian Tazkiyatun Nufus atau penyucian jiwa. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Insyaallah pada sore hari ini kita melanjutkan kajian Tazkiyatun Nufus dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih pada pembahasan bab tentang adab-adab makan. Adab-adab makan. Ya. Di antara adab-adab makan di sini yaitu kata beliau dari dalam kitabnya ini, ya, janganlah kita mendahului dalam memberikan hidangan makanan, ya, kecuali kepada orang yang berhak kita dahulukan, ya, seperti karena usianya, maka lebih dahulu kita berikan makanan kepada orang yang lebih tua daripada yang lainnya. Ya, begitu juga misalnya karena faktor dia adalah seorang alim misalnya, atau orang yang memiliki kedudukan, ya, maka kita dahulukan mereka, kita muliakan mereka, ya, maka kita muliakan mereka dulu. Ya, kemudian di antara adab-adab makan, ya hendaklah kita jangan diam ketika makan, jangan diam. Hendaklah kita berbicara, ya hendaklah kita berbicara tapi berbicara sesuatu yang baik-baik saja, ya. Misalnya berbicara tentang kisah-kisah orang-orang soleh, ya, berbicara kisah tentang orang-orang soleh atau para siro-siro, ya, sejarah-sejarah para sahabat, orang-orang soleh terdahulu itu sebaiknya kita berbicara baik ketika makan ataupun di luar makan. Tentu kisah-kisah para ulama-ulama terdahulu atau para orang-orang soleh itu akan memberikan pelajaran yang berharga bagi kita. Di antara adab-adab makan adalah hendaklah masing-masing itu mendahulukan rekannya, ya, saling mendahulukan untuk makan terlebih dahulu. Ya, artinya isar, ya, isar artinya lebih dia mendahulukan orang lain daripada dirinya. Ya, itu dianjurkan, ya. Iya. Dan hendaknya ketika makan itu berlapang-lapang, ya. Jangan kita yang menguasai tempat, tetapi kita hendaklah berlapang-lapang agar saudara-saudara kita yang lainnya bisa makan dengan dengan kondisi yang berlapang-lapang, ya. Janganlah kita membuat tempat itu menjadi sempit gitu. Kemudian jangan kita melihat teman kita pada saat dia makan. Ya, pada saat makan jangan kita lihat wajahnya karena dia akan malu, ya. Jangan kita lihat ketika dia mengunyah, ketika dia menyuap makanan ke dalam mulut, jangan kita lihat wajah mereka atau mulut mereka. Karena mereka pasti akan malu. Kemudian di antara adab-adab makan adalah janganlah kita melakukan hal-hal yang bisa membuat orang lain itu merasa jijik, ya, merasa jijik ya, kalau kita melakukan hal-hal yang
hal-hal yang kotor ya, atau hal-hal yang tidak baik di hadapan, saudara kita yang kita makan bersamanya. Janganlah kita, mengebaskan tangan kita di tempat makanan ya. Ini khususnya makanan yang, yang, misalnya makan berjamaah begitu ya, di satu nampan, tempat yang besar, kita, kita kita kebaskan kita punya tangan. Misalnya ada yang melengket ya, kita kebaskan di wadah tersebut, di nampan tersebut, ya. Ya begitu juga ketika kita makan, jangan kita, eee, s apa namanya, selonjorkan kita punya kepala ketika kita, memasukkan suapan makanan ke mulut kita, ya. Jangan ya, artinya jangan kita maksudnya karena kalau kita selonjorkan muka kita ke nampan itu, maka itu akan menghalangi orang untuk mengambil makanan. Ya, artinya kepala kita jangan kita tundukkan sehingga dia menutupi, nampan tersebut, yang akan mengakibatkan orang orang lain itu, teman kita yang sedang makan terganggu dia. Dan apabila ya, eee, kita ingin mengeluarkan sesuatu dari mulut kita, membuang sesuatu dari mulut kita, maka hendaklah kita berpaling dari tempat makanan itu dan kita mengambil dengan tangan kiri. Ya, ya artinya jangan kita, di hadapan mereka kita keluarkan itu makanan atau apakah semacam sesuatu dari makan itu, jangan kita perlihatkan di hadapan mereka, kita berpaling untuk tidak dilihat oleh mereka dan lalu kita mengambil dengan tangan kiri. Ya, ya jadi itu diantara ya, adab-adab, makan ya. Ini khususnya kalau kita makan secara berjamaah ya, di sebuah, nampan ya, sebuah tempat yang besar ya, bisa makan misalnya ada situ bisa 5 orang, 4 orang ya, di situ, maka kita harus juga memperhatikan adab-adabnya. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu, eee, apa namanya, menyediakan makanan kepada saudara-saudara kita yang kita panggil. Bagaimana, adab-adab dalam, penghidangan makanan kepada mereka. Di sini disebutkan dianjurkan untuk kita menyediakan makanan kepada saudara-saudara kita. Artinya kita dianjurkan untuk memanggil teman-teman kita, kerabat-kerabat kita, atau saudara-saudara kita se-Islam untuk makan bersama kita. Ya, sebagaimana diriwayatkan, ya, bahwasanya Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "Saya lebih suka untuk mengumpulkan, rekan-rekanku, sahabat-sahabatku, ya, untuk makan bersama, itu lebih saya cintai, sukai daripada memerdekakan seorang budak." Ya. Jadi Ali bin Abi Thalibnya dia lebih suka mengumpulkan teman-temannya untuk makan bersama daripada dia memerdekakan seorang budak. Padahal kita tahu ya, memerdekakan seorang budak ini betul begitu besar pahalanya. Tapi Ali bin Abi Thalib dia lebih suka kalau dia buat makanan lalu dia panggil, teman-temannya, lalu dia makan bersama-sama. Ya, di sini disebutkan ada seorang salafus soleh, ulama terdahulu namanya Khaisama, semoga Allah merahmati beliau, pernah membuat satu makanan, ya, lalu beliau memanggil, rekan-rekannya, sahabat-sahabatnya, ya. Dia mengatakan, "Ayo makan bersama kami." Ya, "Saya tidak membuat ini melainkan hanya untuk kalian." Ya ya, ini ya, bagaimana dulu ulama salafus saleh ya, dia betul lebih suka dia kalau ada rekan-rekannya yang, mau makan bersama, dengannya. Kemudian kalau kita sebagai tuan rumah, dalam menghidangkan makanan kepada saudara-saudara kita yang kita panggil, ya, atau rekan-rekan kita, teman-teman kita, jangan kita memberatkan kita punya kemampuan. Artinya jangan sampai di luar kemampuan kita, kita menyiapkan ini, menyiapkan itu, beli ini, padahal kita tidak mampu secara secara keuangan. Artinya kita menyiapkan itu sesuai kemampuan keuangan kita, ya. Kemudian jangan kita minta izin untuk, menghidangkan makanan kepada mereka, tapi tidak perlu kita minta izin. Ya, artinya ketika mereka datang ke rumah kita, langsung kita sediakan makanan kepada mereka, ya. Jangan kita minta izin kepada,
mereka. Kemudian di antara bentuk, menyusahkan tuan rumah, yaitu jika dia menghidangkan semua yang dia miliki. Yaitu artinya, termasuk perkara yang menyusahkan, artinya dihidangkan semua apa yang dia miliki, ya. Apa yang dia miliki, dia keluarkan semua, ya. Jadi, artinya tidak usah semuanya ya, sebagian saja, karena kalau semuanya itu tentu akan memberatkan, tuan rumah itu, ya. Kemudian di antara adab-adab bertamu ya, bagi orang yang bertamu, yaitu jangan dia, mengusulkan makanan untuk dirinya. Misalnya, "Tolong saya dibuatkan ini, saya minta ini." Jangan, karena kita sebagai tamu ya, kita siap saja menerima apa yang akan dihidangkan oleh tuan rumah, jangan kita minta ini, minta itu. Ini di antara adab-adabnya ya. Dan apabila kita diberikan dua pilihan makanan, maka hendaklah kita memilih makanan yang mudah. Ya, artinya yang mudah untuk dibuat, ya, tidak menyusahkan tuan rumah. Iya, kecuali kalau tuan rumah itu kita mengetahui tuan rumah itu suka kalau kita, mengusulkan makanan kepadanya, ya. Kecuali kalau tahu, oh, ini tuan rumah ini dia suka kalau kita minta ini, dibuatkan ini, ya, maka tidak mengapa kita mengusulkan. Misalnya tolong saya dibuatkan ini, itu boleh saja kalau kita tahu, tuan rumah itu suka. Iya. Ya, sebagaimana pernah Imam Syafi'i ya, salah seorang ulama mazhab ya Imam Syafi'i ya rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, ya, pernah beliau apa, apa namanya, bertamu, kepada seseorang ya, yang mana ketika itu beliau pernah mengusulkan makanan yang dia inginkan kepada tuan rumah. Maka ketika, tuan rumah itu mengetahui usulan dari Imam Syafi'i untuk dibuatkan makanan tersebut, maka tuan rumah itu suka, ya, tuan rumah itu gembira. Makanya diperbolehkan ya, ya karena boleh jadi Imam Syafi'i tahu ya, bahwasanya, eee, tuan rumah ini, suka kalau kalau ada orang yang, bertamu kepadanya, apalagi Imam Syafi'i, kemudian meminta, menu yang lain gitu ya, ya mengusulkan menu yang lain, maka itu diperbolehkan, ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah di antara adab-adab bertamu atau adab-adab makan, ya, yaitu, seyogyanya kita, ya, jika mengetahui ada orang yang sedang makan, ada orang-orang yang sedang makan, ya, di sebuah tempat, jangan jangan kita, menemui mereka atau masuk, bersama mereka. Ya, ya, karena apa? Karena boleh jadi makanan itu cukup itu untuk mereka saja. Kalau kita masuk ya tidak enak juga mereka untuk memanggil, padahal makanan itu sedang, cuma sedikit begitu. Jadi kita jangan dulu masuk, biarkan dulu mereka habiskan dulu makanannya, baru kita masuk ke tempat tersebut. Ya, namun apabila kita tidak mengetahui mereka sedang makan, ya, lalu kita masuk ke tempat tersebut padahal mereka sudah makan, lalu mereka memanggil kita untuk makan, maka kita lihat dulu. Ya, jika kita mengetahui bahwasanya mereka itu sekedar hanya memanggil kita untuk makan bersamanya, itu sekedar basa-basi saja, ya, maka jangan kita makan. Ya, tapi kalau kita mengetahui bahwasanya mereka suka kalau kita makan bersamanya, maka kita hendaklah makan bersamanya. Jadi kita lihat dulu kondisinya ya. Kalau mereka panggil kita makan, lihat dulu apakah panggilan untuk makan ini adalah sekedar basa-basi saja atau betul-betul dia mengharapkan kita makan bersama, mereka, ya. Dan jika kita masuk, bertamu ke rumah teman kita misalnya, namun kita tidak mendapati dia dan dia, apa namanya, orang yang, percaya kepada kita ya, eee, dan dia mengetahui bahwasanya apabila kita makan dari makanannya yang ada di rumahnya tersebut atau, yang ada di tempatnya tersebut itu dia akan senang, maka boleh kita makan. Ya, tapi kalau kita mengetahui dia tidak, artinya tidak senang kalau kita mau memakan makanan tanpa izin, maka tidak diperbolehkan.
Jadi ini kita lihat ini kondisinya ya. Khususnya kalau kita bertamu ke rumahnya orang, baru orang itu tidak ada, lalu saja ada makanan di meja tersebut, jangan kita langsung makan. Tapi kita lihat dulu kondisi teman kita, apakah dia suka kalau makanan itu ya dimakan oleh sahabatnya atau tidak. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya ikhwatul Islam azakumullah, di antara adab-adab bertamu ya, hendaklah kita mengundang orang-orang untuk datang ke rumah kita untuk mengundang ya untuk acara semacam makan-makan misalnya, hendaklah kita mengundang orang-orang yang baik-baik akhlaknya, bukan orang-orang yang buruk, ya. Orang-orang yang baik akhlaknya, ya orang-orang yang soleh, ya. Agar makanan kita itu dimakan oleh orang-orang yang soleh, bukan orang-orang yang buruk, ya, yang buruk imannya, yang buruk ibadahnya, ya, atau orang-orang yang fasik misalnya. Jangan kita mengundang mereka, ya. Sebagaimana perkataan sebagian para salafus soleh, la ta'kul illa ta'amat taqi, wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah engkau makan kecuali makanannya yang dibuat oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa. Dan janganlah kamu janganlah memakan makananmu kecuali orang yang soleh saja. Ya, jadi kalau kita makan, hendaklah kita memakan makanannya orang-orang yang soleh. Ya, artinya eh, kita menyambut undangannya orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, ya. Dan janganlah ada orang lain yang makan makanan kita kecuali orang-orang yang baik-baik akhlaknya, ya. Kemudian kalau kita mengundang, maka hendaklah kita mendahulukan ini orang-orang miskin. Ya, kalau kita ingin mengundang makanan atau ada acara-acara, ya, eh, acara-acara makan-makan misalnya, maka kita lebih mendahulukan dulu orang-orang miskin. Jangan kita mendahulukan orang-orang kaya. Ya, karena orang-orang kaya ini tentu sebenarnya dia sudah ada makanannya di rumah. Ya, tapi yang kita dahulukan adalah orang-orang miskin karena mereka tentu sangat membutuhkan makanan. Kemudian juga seyogyanya kita menyepelekan atau jangan kita melupakan kerabat-kerabat kita dalam ketika kita mengundang mereka. Artinya kita dahulukan untuk mengundang kerabat-kerabat kita, keluarga kita, jangan kita lupakan mereka. Karena apa? Karena kerabat ini di samping kita menjalin bersedekah, juga kita menjalin silaturahmi dengan mereka. Ya, karena kalau kita tidak memperhatikan kerabat-kerabat kita, keluarga kita, maka itu akan menyebabkan seolah-olah kita memutus tali silaturahim. Artinya kalau kita ada acara-acara makan-makan misalnya, kita dahulukan dulu kerabat kita undang. Ya, begitu pula kita memperhatikan ya secara berurutan ya teman-teman kita dan orang-orang yang kita kenal. Artinya kita dahulukan dulu orang-orang yang kita kenal, sahabat-sahabat kita dulu ya, kita dahulukan dulu yang kita undang mereka untuk menghadiri acara kita, acara makan-makan atau yang semisalnya. Dan ketika kita mengundang orang-orang, jangan tujuannya untuk berbangga-bangga, untuk ria, untuk dibilang dermawan dan seterusnya. Ini harus kita perhatikan, kita punya niat kita. Ya, kita mengundang semata-mata untuk memuliakan tamu ya, untuk berbagi, ya saling berbagi hadiah, sedekah dan seterusnya, bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk memamerkan apa-apa yang kita miliki. Ya, begitu ya. Ya, jadi sekali lagi kita mengundang mereka adalah untuk menyenangkan mereka, ya. Kita mengundang mereka makan ke rumah kita, acara ya di rumah kita, tujuannya adalah uh, artinya untuk memasukkan kesenangan ke dalam mereka. Tentu ya orang yang kita panggil makan pasti mereka akan senang, ya makan-makan bersama kita, ya. Kemudian yang berikutnya, jangan lagi kita mengundang orang-orang yang kemungkinan dia susah untuk menghadirinya. Ya, jangan kita undang mereka, ya barangkali orang yang sangat jauh ya, untuk datang ke rumah kita, perjalanannya jauh itu kan susah, menyusahkan dia. Ya, jangan kita undang mereka. Ya.
Atau jangan juga kita mengundang orang-orang yang apabila dia hadir, itu dapat, misalnya membuat orang lain itu tidak suka, ya karena ada satu sebab ya, misalnya. Jangan sampai karena kehadirannya itu sehingga orang lain yang hadir itu tidak enak dengan adanya kehadirannya itu, ya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Kemudian di antara adab-adab kita, menjawab undangan, ya merespon undangan, perjamuan, apabila itu undangan walimatul urs ya, undangan walimatul urs itu pernikahan, maka itu wajib kita hadiri, ya, wajib kita hadiri, ya, itu di hari pertama saja. Seandainya dia melakukan pestanya 3 hari, maka yang wajib hanya di hari pertama saja. Adapun hari kedua, ketiga itu tidak wajib, ya. Kemudian Ya, mau resi. ya, begitu juga kita tidak, apa namanya, menghadiri undangan hanya orang-orang kaya saja. Jangan kita hanya menghadiri undangan orang-orang kaya kaya saja. Ya, artinya kalau orang kaya baru kita hadir, sedangkan kalau orang miskin kita tidak hadir, menghadiri undangan dia. Ya, itu tidak diperbolehkan. Ya. Begitu juga seandainya kita puasa, ya kita lagi berpuasa sunnah misalnya, lalu ada undangan, ya, undangan itu tadi walimatul urs itu pernikahan, ya hendaklah kita hadir, ya, seandainya, apa namanya, seandainya kalau kita, berbuka ya, kita batalkan puasa kita, dia senang, ya, maka hendaklah kita, berbuka. Ya, maka hendaklah kita berbuka seandainya dia, ini kalau puasa, sunnah ya. Ya, kita tidak mengapa berbuka, kita batalkan puasa kita kalau kita, mengetahui dia suka kalau kita makan di acara pernikahan tersebut. Namun apabila kita diundang pada satu undangan makanan yang mana makanan itu dia ya didapatkan dari hasil yang haram, ya atau makanan itu makanan yang haram ya, makanan itu adalah makanan yang haram, ya, maka tidak boleh kita hadir. Karena kita ketahui bahwasanya itu makanan adalah zatnya adalah sesuatu yang haram, maka tidak boleh. Ya, ya. Begitu juga kita jangan menghadiri, tempat pernikahan itu jika tempat tersebut itu ada kemaksiatan-kemaksiatan di dalamnya, ya. Ada kemaksiatan-kemaksiatan di, dalamnya. Ya, begitu juga ya, yaitu kita di sini disebutkan, ya jadi ketika kita menghadiri undangan, eee, untuk makan-makan misalnya atau acara-acara, maka janganlah tujuan kita hanya untuk sekedar makan saja, iya. Tetapi kita menghadiri semata-mata karena kita ingin mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi bersabda, "Apabila ada saudaramu yang mengundang kamu, maka penuhilah undangannya." Ya, jadi kita niatnya itu adalah, untuk mengikuti sunnah Nabi, untuk mengikuti, perintah Nabi, ya bukan sekedar, makan-makan, ya. Kemudian juga kita niatnya adalah untuk memuliakan saudara kita yang mengundang kita, ya, untuk memuliakan saudara kita yang memuliakan, atau kita ingin memuliakan saudara kita yang mengundang, kita. Ikhwatal Islam, azakumullah. Kemudian hendaklah kita bersifat tawadhu ketika kita hadir di majelis orang yang mengundang kita. Ya jangan kita, bersikap sombong, ya atau ada sikap-sikap yang kurang baik ya. Maka kita harus menunjukkan sikap-sikap yang rendah hati ya, ketika kita menghadiri acara-acara, tersebut. Ya, jika, pemilik rumah, tuan rumah itu menyiapkan tempat khusus untuk kita, ya sebagai tamu, maka kita jangan cari tempat yang lain. Iya, jangan kita mencari tempat yang lain. Karena apa? Karena dia sudah mengkhususkan ini tempat untuk tamu misalnya. Jangan kita mencari tempat-tempat yang lain. Ya. Ikhwatal Islam, azakumullah, yaitu ya terkait, tentang adab-adab ya kita merespon, apa namanya, merespon
undangan ya, undangan khususnya undangan walimatul urs misalnya ya, atau undangan pernikahan atau undangan-undangan yang lainnya ya, undangan acara makan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah ini masih adab-adab tentang makanan, yaitu adab-adab menghadirkan makanan. Ya, apa di sini disebutkan ada juga adab-adab menghadirkan menyediakan makanan ya. Yang pertama hendaklah kita bersegera menghadirkan makanan itu. Ya, artinya kalau sudah ada tamu, ya segera kita hadirkan makanan, janganlah kita tunda-tunda ya. Yang kedua adalah kita dahulukan dulu makanan buah-buahan dulu. Ya, hendaklah buah-buahan dulu yang dimakan, baru makanan berat. Karena itu disebutkan sangat baik untuk kesehatan. Kemudian tadi suara mama buka buah-buahan ya kita dahulukan, maka kita hidangkan berupa daging ya, apakah daging, apakah ikan, apakah ayam ya. Ya, di sini disebutkan khususnya adalah daging yang dibakar ya, atau ayam yang dibakar ya. Artinya kita mesti memuliakan tamu ya. Begitu. Kemudian setelah itu ya kita menghidangkan itu apa? Yaitu tadi itu sejenis bubur ya, sejenis bubur. Baru kita menghidangkan yaitu kue, yaitu yang dianjurkan ya. Tapi sekali lagi itu bukan perkara yang diwajibkan, tapi perkara yang dianjurkan saja. Kemudian setelah itu kita tutup dengan minuman air dingin, sebutkan air dingin. Ya, setelah itu kita siapkan semacam air ya untuk mencuci tangan mereka ketika selesai makan. Kemudian yang ketiga ya, hendaklah kita menghidangkan semua jenis-jenis makanan yang ada. Artinya seandainya kita sudah menyiapkan makanan itu, misalnya ada 5 jenis menu makanan, maka kita hadirkan semua di situ. Jangan kita simpan. Kalau kita siapkan misalnya berapa jenis menu di situ, menu makanan, maka kita hadirkan semuanya yang ada itu. Yang keempat, jangan cepat-cepat kita mengangkat hidangan makanan itu sebelum mereka selesai makan. Ya, biarkan dulu mereka menyelesaikan makanannya, mencuci tangannya, baru kita angkat itu hidangan makanan yang ada di sekitar mereka, yang ada di hadapan mereka. Ya. Kemudian yang terakhir adalah hendaklah kita menghidangkan makan itu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai juga dengan jumlah orang yang kita undang itu. Ya, artinya jangan sampai kita memberikan makanan itu yang berlebih-lebihan sehingga banyak yang terbuang misalnya. Ya, banyak makan-makan itu yang mubazir. Artinya sesuai saja berapa jumlah yang kita undang, kemampuan kita, ya, begitu. Ikhwatal Islam, azakullah. Ya. Jangan juga kita ketika mengundang itu artinya sangat sedikit sekali yang kita siapkan sehingga tidak cukup makanannya. Ya, jadi kita harus prediksikan, kalau 10 orang yang datang kira-kira segini cukup ya kadar makanannya. Jangan sampai ada orang 10 makanan padahal yang kita siapkan cuma untuk 5 orang saja. Ya, ini tidak sepantasnya begitu. Jadi kita harus perkirakan ya, ikhwatal Islam, azakullah. Kemudian seyogyanya juga tuan rumah itu hendaklah dia memisahkan makanan untuk mereka dulu ya, dipisahkan dulu untuk mereka ya, lalu setelah dipisahkan baru dia memberikan kepada tamunya. Ya. Kemudian apabila tamu itu hendak keluar, ya meninggalkan rumahnya, maka hendaklah dia menemaninya sampai ke pintu rumah. Ya, jadi kita antar tamu kita untuk pulang sampai ke depan pintu rumah kita. Itu termasuk dari sunnah, juga termasuk juga memuliakan tamu. Ya, itu juga termasuk ya, dan termasuk juga memuliakan tamu adalah kita berwajah berseri-seri, senang tatkala ada tamu kita datang. Ya, kita berseri-seri ketika wajah-wajah kita berseri-seri, senang ketika mereka datang. Ya, kemudian perkataan kita juga baik, ya, kita mengeluarkan kata-kata yang baik,
ketika mereka masuk, ketika mereka keluar, ketika mereka sedang makan, ya kita mengucapkan kata-kata yang baik kepada mereka. Ya, ya kemudian bagi yang tamu, ya hendaklah yang tamu ini ketika dia pulang meninggalkan tempat tersebut, maka hendaklah dia keluar dalam keadaan senang hatinya. Ya, meskipun seandainya dalam penjamuannya itu kurang sempurna misalnya, tapi tetap kita menghargai undangan, ya. Tetap jangan kita mencela undangan, jangan kita merendahkan orang yang misalnya, "Wah, kenapa cuma begitu makanannya?" Jangan. Tetap tetap kita harus menghargai undangan yang kita diundang, itu. Karena menghargai undangan itu, ya meskipun ada kekurangan-kekurangan pada saat, penghidangan makanan itu, ya menghargai undangan orang itu, ya itu termasuk dari akhlak yang baik, termasuk dari ciri-ciri orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati. Iya, janganlah kita keluar dari rumah itu meninggalkan, rumah tuan rumah itu, ya rumah dari tuan rumah itu kecuali tuan rumah itu suka kalau kita meninggalkan rumah itu dan juga dengan izinnya. Artinya kita tetap minta izin. Jangan langsung pulang, tetapi kita tetap minta izin bahwasanya kita mau pulang. Ya, ikhwatal Islam, azakallah, ya, kita juga mesti memperhatikan hati dari tuan rumah itu tatkala kita, bertamu di rumahnya, seseorang itu. Artinya jangan sampai kita membuat tuan rumah itu menjadi susah. Ya, karena kita terlalu lama bertamu, ya, ya padahal tuan rumah itu sudah misalnya mau istirahat dan seterusnya, kita harus perhatikan hal-hal tersebut. Ya demikianlah ikhwatul Islam azatullah, ya terkait tentang adab-adab bertamu, adab-adab bagaimana menjawab undangan, adab-adab cara menghidangkan makanan, ya, adab-adab kita sebagai tuan rumah, ya. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan, ya. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami atau dari godaan syaitan yang terkutuk. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para peserta kajian yang sudah hadir dalam kegiatan kali ini, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Baiklah, kami akhiri kegiatan ini. Insyaallah sebentar malam, jam 9 malam, ada lagi kajian kami, yaitu kajian tafsir Al-Quran. Jam 9 malam sampai jam 10 insyaallah. Yang ada waktu silakan bergabung di ruang Zoom di malam hari ini insyaallah. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami undur diri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.